bahwa memang penanganan perkara ini di tahun 2016 penuh dengan skenario, penuh dengan rekayasa. Dan rekayasa-rekayasa seperti ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Polres Cirebon, bukan hanya terjadi di Polda Jawa Barat, ini juga terjadi di mana-mana. Saya juga pernah menangani perkara yang mirip seperti yang terjadi dengan 8 orang terpidana ini ya, di mana pada waktu itu klien saya ada namanya Evander Silaban. Evander Silaban ini pada waktu di penyidikan sama saya juga dia berbohong. Dia mengakui bahwa mereka yang melakukan pembunuhan itu, dan Evander Silaban ini sebagai yang bertugas sebagai driver untuk membuang mayat ini. Nah, ternyata setelah persidangan, 2 hari sebelum hari H persidangan, istrinya dan orang tuanya datang ke rumah saya menceritakan peristiwa sesungguhnya, bahwa mereka tidak benar pelakunya. Mereka ketakutan karena mereka terpaksa untuk memberikan pengakuan karena mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka disetrum, matanya dilakban, bahkan satu di antara mereka itu kakinya ditembak. Ya kan? Pada waktu itu kita sudah melakukan upaya keras ya untuk membuktikan bahwa bukan mereka pelaku pembunuhan itu dengan cara katakanlah apa yang kita ketahui. Contohnya misalnya mengenai kejadian tempat kejadian perkara atau tempat di mana para korban itu dieksekusi pada waktu itu. Ya kan? Di mana pada waktu itu di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan resume yang dikirimkan oleh penyidik Polres Pelalawan pada waktu itu, bahwa kejadian itu terjadi di belakang rumah Ibu Lensa di salah satu tempat di Pangkalan Kerinci. Pada waktu itu kita kejar Ibu Lensa dan kita minta dia untuk bersaksi di persidangan. Dia menerangkan bahwa di tanggal yang ditentukan mereka itu di dalam berkas perkara atau dakwaan itu menerangkan bahwa dia tidak pernah mengetahui terjadinya pembunuhan di belakang rumah dia. Ya. Dan kemudian pada waktu kepolisian melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara itu, ya kan? Di tempat kejadian perkara yang ditentukan sendiri ini oleh penyidiknya itu, pada waktu itu keadaan lapangan itu dipoto dan dijadikan masuk di dalam berkas perkara. Pada waktu itu juga saksi perbalisan dari Polres Pelalawan kita periksa karena ada pengakuan daripada terdakwa ini bahwa mereka terpaksa memberikan pengakuan karena disiksa ya, sehingga pada waktu itu kita minta kepada majelis supaya menghadirkan saksi perbalisan. Nah, pada waktu itu saksi perbalisan juga kita minta keterangannya sehubungan dengan tempat kejadian perkara yang terdapat di dalam berkas perkara itu ya. Apakah saudara saksi perbalisan pada waktu melakukan olah TKP itu ada memoto lokasi itu? Dikatakan iya. Apakah ada perubahan permukaan tanah dari sebelumnya yang menunjukkan bahwa di situ pernah terjadi peristiwa pembunuhan 3 hari sebelumnya? Apakah misalnya bertakan darah atau atau permukaan tanah menjadi berubah? Dikatakan tidak. Oleh karena itu pada waktu itu saya minta kepada yang mulia majelis supaya dibuka berkas perkara karena itu dilampirkan. Kita perlihatkan pada waktu itu apakah seperti ini keadaan TKP itu pada saat saudara saksi melakukan rekonstruksi di lapangan. Dikatakan iya. Di dalam foto itu tidak ada tergambar bahwa pernah terjadi suatu peristiwa 3 hari sebelumnya, misalnya pembunuhan. Ya. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum pada waktu itu, bahwa motif dari pembunuhan itu atau latar belakang terjadinya pembunuhan ini, karena pada waktu itu salah satu terpidana sekarang itu namanya Yunus Lubis sedang membersihkan kara-kara di rumah Ibu Lensa ini.
Dia sedang membersihkan kara-kara di rumah Ibu Lensa ini. Lalu si Yunus Lubis ini meminta kepada si korban itu yang bernama Indra untuk membantunya. Karena si Indra ini tidak mau membantunya dan dia cengengesan, maka dia dibunuh. Ya kan? Setelah itu datang si Reja. Si Reja itu dimintalah untuk membantu membunuh. Sudah itu datang lagi si Puji, diminta lagi untuk membantu. Udah itu datang lagi si Rido. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak masuk akal sebetulnya. Ya kan? Yang paling aneh lagi, Pak. Yang paling aneh lagi, Pak. Dikatakan pengungkapan perkara ini berawal dari image atau image dari handphone, di mana korban ini ada memiliki handphone. Handphonenya itu masih ada kotaknya di rumah orang tuanya. Diceklah melalui email handphone ini, diketahuilah bahwa handphone itu berada di satu tempat di Seminai. Dari situlah kecurigaan mereka ini bahwa TKP itu dipaksa di Seminai. Nah, pada waktu dicek itu ditemukanlah handphone ini di salah seorang. Ditemukan handphone ini di dalam salah seorang. Lalu salah seorang itu dibawa ke kantor polisi. Lalu di kantor polisi dia dimintai keterangan. Dia menerangkan bahwa dia beli dari konter. Ya kan? Setelah itu pihak konter ini dipanggil lagi sama polisi. Dimintai keterangannya. Dari siapa kamu beli handphone ini? Saya beli handphone ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Antara lain umurnya 20 tahun. Nah, 5 dari tersangka yang menjadi terdakwa pada waktu itu tidak ada yang berumur 20 tahun. Dan ciri-cirinya rambutnya lurus, mukanya putih. Nah, setelah itu saya minta di persidangan ini, saksi yang pemilik konter ini kita periksa. Mengapa saudara saksi mau membeli handphone itu padahal dia tidak membawa kotaknya atau faktur pembeliannya? Karena dikatakan dia sudah sering membeli handphone. Dan yang kedua, dia tahu pola handphone ini. Dia mengetahui kunci handphone itu. Artinya apa, Pak? Dari situ muncul kecurigaan bahwa yang menjual handphone itu adalah orang dekatnya si korban. Orang dekatnya si korban. Nah, setelah itu, apabila nanti saudara kami perlihatkan foto, apakah saudara bisa mengenali dan menunjukkan di antara yang ada di foto ini siapa yang menjual handphone itu kepada saudara saksi? Pada waktu itu kita minta kepada Yang Mulia supaya membuka berkas perkara karena di situ ada 5 foto terdakwa. Ya kan? Kita perlihatkan apakah ada di antara mereka ini yang menjual handphone itu kepada saudara? Ya, dikatakan tidak. Ya enggak? Dikatakan tidak. Yang selanjutnya keanehannya bahwa mayat itu ditemukan di belakang warung bakso. Ya, di belakang warung bakso di salah satu di Bakso Pangkalan Kerincing. Dan warung bakso ini ada CCTV yang bisa mengambil gambar atau yang menyorot ke jalan raya. Yang manakala ada orang lewat atau keluar masuk, pasti bisa diambil dari gambar ini, dari CCTV ini. CCTV ini disita oleh polisi, Pak. Disita sama polisi. Karena pada waktu itu kita minta pemilik bakso ini menjadi saksi di persidangan. Saksi decat ya, saksi yang meringankan. Kami hadirkan dia. Apakah benar saudara memiliki CCTV? Benar. Apakah CCTV saudara itu bisa mengambil gambar ke arah simpang menuju ke Wajik Senyum? Iya. Walaupun di malam hari, dikatakan walaupun di malam hari pasti tersorot karena ada lampu penerangan. Apakah CCTV saudara saksi seketika ditemukan mayat itu di belakang rumah saudara? Tempat pembuangan mayat tadi ini. Jadi tempat kejadiannya ditempatkan di tempat lain. Memang mayat itu ditemukan di belakang warung bakso ini.
Nah pada waktu itu si pemilik bakso menerangkan bahwa CCTV itu disita oleh polisi. Dan kepada saksi perbalisan kita tanya, kenapa itu tidak dilampirkan atau tidak dibuka untuk menunjukkan apakah mobilnya Evander itu ada lewat pada tanggal dibuangnya mayat itu. Karena mayat ini tidak berlama-lama di situ. Karena itu kan lalu lintas kota dia. Artinya dibuangnya malam ini, besok pagi udah ketemu mayat itu. Karena memang di pinggir jalan, ya kan? Artinya CCTV belum hilang, ya, belum hilang. Dikatakan polisi, ya nggak tahu katanya orang perbalisannya, saksi perbalisannya, ya kan? Yang aneh lagi Pak, satu di antara mereka ini kan anak di bawah umur, dan dia sudah disidangkan 7 hari setelah dilakukan penetapan tersangka. Pada waktu itu kita minta ini yang sudah terdakwa, yang sudah terpidana sebelumnya ini, anak di bawah umur ini, untuk saksi. Awalnya jaksa penuntut umum setuju kami hadirkan saksi itu. Dan oleh karena itu disepakatilah bahwa saya sebagai pengacara yang minta surat ke Lembaga Pemasyarakatan Anak di Pekanbaru. Kami bertemu dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Pekanbaru. Pada waktu itu mereka setuju. Setuju ya Pak, tapi daring ya Pak, tidak offline, artinya dia tidak dihadirkan. Iya, nanti biar dibantu sama petugasnya untuk memegang Al-Quran dan menggunakan handphone petugas. Nah, pada waktu hari H persidangan, mereka nggak mau lagi. Harus jaksa katanya yang membuat surat. Sementara jaksanya nggak mau. Inilah rekayasa-rekayasa yang sudah terjadi di Republik ini, Pak. Jadi, kalau peristiwa yang di Cirebon itu, menurut saya itu rekayasa. Menurut saya rekayasa. Karena apa? Karena apa? Saya sudah pernah merasakan itu. Gitu. Apalagi ini Pak, kejanggalan yang paling mencolok ya, peristiwa yang terjadi di Cirebon itu, hal yang paling mencolok, adanya 3 tempat kejadian perkara. Mengapa dibuat ini 3 tempat kejadian perkara ini? Ternyata alasannya salah satu adalah yang kita curigai ya, supaya yang menyidiki ini nanti wilayah hukumnya masuk ke Polresta. Nah kalau di Talun kan tempat ditemukannya mayat itu di flyover itu kan sudah masuk Polres Kabupaten, Polres Cirebon. Artinya apa? Ini kepentingannya Rudiana Pak, untuk men-setting adanya 3 TKP ini. Ini men-setting. Kenapa kemudian itu seolah-olah ditemukan di pinggir jalan di flyover ini? Ini juga kepentingannya Rudiana semua. Nah kalau kemudian Polda Jawa Barat hari ini masih tetap berupaya untuk menutup-nutupi, membela mati-matian Ibtu Rudiana, saya pikir ini salah besar dan keliru besar. Oleh karena itu, supaya ini terang perkara ini, harus ada kemauan dari Mabes Polri untuk mengungkap ini seterang-terangnya. Ya, kita memang kita menyadari bahwa ini menjadi dilema ya, menjadi dilema bagi Polda dan Polres Kota Cirebon. Dilema. Kenapa dilema? Yang pertama, dia sudah menghukum anak orang, sudah merekayasa perkara sehingga harus menghukum orang sampai sampai seumur hidup. Ada anak di bawah umur juga 8 tahun penjara, ya kan? Ini dilemanya. Tetapi walaupun ini dilema, demi anak manusia, Pak, demi jiwa seseorang, apalagi ini ada 7 orang lagi, apa ini kita biarkan? Apa ini kita biarkan? Karena mau bagaimanapun misalnya Polda Jawa Barat bersama Polres Cirebon untuk mencoba menutupi ini, tidak akan bisa lagi ditutupi Pak.
Kebohongan apa lagi yang mau digunakan untuk menutupi persoalan ini? Nggak ada lagi Pak kebohongan yang mau digunakan. Sama misalnya kayak pujangga, seperti pujangga yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Oto Hasibuan, kebohongan kecil akan ditutupi dengan kebohongan besar. Kebohongan besar akan ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Yang pada akhirnya kebohongan ini akan membuka kebohongan itu sendiri. Akan bercerita tentang kebohongan itu. Nah kalau demikian adanya, kita mintalah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri ya, untuk melakukan eksaminasi dan penyelidikan ulang. Mulai dari titik nol. Saya sependapat dengan Suslo 2J mulai dari titik nol. Ya. Jadi itu kira-kira latar belakang sehingga rumitnya atau susahnya kita mendapatkan kejujuran dari kepolisian, Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon. Karena mereka berada pada titik dilematis. Berada di titik yang sangat rawan. Menjadi bullying. Ya, kalau hanya sekedar sanksi saya pikir itu tidak sepadan dengan apa yang sudah diterima atau dialami oleh 8 orang terpidana ini, Pak. Nggak sepadan, Pak. Maka oleh karena itu Rudiana memang harus dipaksa, Pak, untuk bercerita. Apalagi ini kan sudah ada keterangannya si Dedeh ya. Si Dedeh itu sebetulnya tidak tahu menahu tentang peristiwa itu. Dia disuruh oleh Rudiana bersama si Ae. Ini kan sudah mulai terbuka lagi kebohongan ini kan. Jadi benar yang dibilang Pak Oto Hasibuan itu. Yang pada akhirnya kebohongan ini akan bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini hanya wujud kecintaan saya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya tidak mau kebobrokan ini diwariskan kepada anak cucu kita. Kalau saya berbicara anak cucu kita berarti sudah ada di situ diantaranya anak cucu polisi yang sekarang. Karena kan tidak ada jaminan Pak, nanti anak cucumu menjadi juga seperti kau punya kekuasaan. Tidak ada jaminan Pak, anak-anakmu nanti akan seperti kau memiliki power. Tidak ada jaminan anak-anakmu nanti semuanya menjadi polisi. Maka oleh karena itu perbaikilah hukum kita ini supaya ini tidak menjadi atau tidak menjadi warisan kepada anak cucu kita ya. Sekian dan terima kasih.